Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Samsu Priyambudi, NIM 2000605110150, kelas praktikum struktur data F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul ke-9, yaitu tentang apps, yang mana diperintahkan untuk mengimplementasikan dari struktur heap digunakan untuk sorting yang dikenal sebagai heap sort. Dengan mengimplementasikannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan array dengan data random. Lalu yang kedua, ubah posisi indeks setiap item pada array tersebut menjadi susunan struktur heap dengan cara melakukan trickle down item pada indeks ke n/2 - 1 hingga indeks ke 0. Lalu yang ketiga, remove heap dan simpan dalam heap array mulai indeks terakhir. Untuk melakukan langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan dalam 3 kelas. Yang pertama itu kelas node sebagai objek dari item, lalu kelas heap yang terdiri dari metode heap sebagai konstruktor dengan parameter size, lalu metode insert add dengan parameter index dan value, lalu metode trickle down dengan parameter index, lalu metode display array untuk menampilkan isi array, lalu metode heap sort berisi kode untuk trickle down item pada indeks ke n/2 - 1 hingga indeks ke 0. Lalu yang ketiga kelas heap sort app yang berisi metode main. Langsung saja saya tampilkan pada IDE-nya. Pada kelas node di sini terdapat deklarasi variabel data dengan akses private bertipe integer, lalu konstruktor dengan parameter integer key, nilai data sama dengan key, lalu sini terdapat metode setter dan getter dari key. Lalu pada kelas app di sini terdapat deklarasi variabel heap array dengan tipe array node, lalu max size, current size, dan last dengan akses private bertipe integer. Lalu di sini terdapat konstruktornya dengan parameter integer size. Lalu di sini terdapat metode isEmpty untuk mengecek apakah nilai kosong atau tidak. Lalu di sini terdapat metode insert dengan parameter key, integer key. Di sini digunakan untuk menambahkan data. Lalu di sini terdapat metode insert add yang mana dengan parameter integer index dan integer value, yang mana di sini terdapat objek new node dengan parameter value, nilai heap array index sama dengan new node, trickle up, current size increment, lalu last increment, lalu mengembalikan true. Lalu di sini terdapat metode trickle up dengan parameter integer index. Metode trickle up ini digunakan untuk up value untuk naik ke atas.
Lalu di sini terdapat metode remove untuk menghapus data. Lalu di sini terdapat metode trickle down dengan parameter integer index. Di sini metode trickle down ini digunakan untuk menurunkan nilai atau value sampai ke tempatnya. Lalu di sini terdapat metode change. Di sini digunakan pada tugas pendahuluan sebelumnya, yang mana di sini terdapat integer index dan integer value. Di sini digunakan untuk mengganti nilai dengan misalkan yang diganti ingin indeks keberapa, lalu value yang diinginkannya berapa. Lalu di sini metode display app untuk menampilkan app array dan tree-nya. Lalu di sini terdapat metode display array untuk menampilkan data array-nya. Lalu di sini terdapat metode app sort untuk melakukan sorting. Di sini terdapat perulangan for in i sama dengan plus minus 1, i lebih dari sama dengan 0, i decrement. Lalu dapat perulangan lagi dengan perulangan for in c sama dengan plus per 2 minus 1, c lebih dari sama dengan 0, c decrement. Lalu memanggil trickle down dengan indeks j. Lalu not remove, this remove. If array index i sama dengan remove. Lalu pada kelas ff, sini terdapat method main, lalu inisialisasi integer max size dengan ukuran 12, lalu membuat objek the have dengan parameter max size, lalu di sini terdapat untuk memasukkan value secara random. Di sini terdapat perulangan for in a sama dengan 0, a kurang dari max size, a increment. Lalu inisialisasi integer random sama dengan in net random dikali 100. 100 ini nilainya itu nanti di bawah 100 yang diacak. Lalu sini memanggil metode insert add dengan tentuan indeks dan random. Lalu mencetak kalimat data random sebelum diurutkan, lalu memanggil metode display array, memanggil metode display have, lalu mencetak kalimat data random setelah diurutkan, lalu memanggil metode have sort dan memanggil metode display array. Langsung saja saya run apa yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat data random sebelum diurutkan, lalu di sini have array, lalu melakukan tree, lalu di sini data random setelah diurutkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.